Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Zahari dengan NIM akhir 172. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan bagian latihan dari praktikum pemrograman web semester modul ketiga. Oke, kita mulai dari nomor 1. Kita diminta untuk menuliskan kode ini dan menjalankannya tanpa menggunakan server. Apa yang akan terjadi? Dan kita kemudian akan menghapus tag body. Oke, langsung saja kita sini mengetik HTML 5. Di bagian title-nya saya ubah memakai sini. Bisa sih langsung disalin ya semuanya. Cuman biar tidak terlalu lama dirapihin. Oke, sudah. Jalankan kode ini tanpa menggunakan server. Oke, saya masuk ke filenya saja langsung. Bagian index, klik kanan, open with Google Chrome. Oke, inilah bentuk dari jika saya tidak menggunakan server. Yang akan muncul sama seperti menggunakan server. Sini ada bagian heading dan juga bagian paragraph. Oke, bagaimana jika kita menghapus tag body? Oke, di sini tag body-nya saya hapus. Oke, sudah saya Ctrl S. Sini saya refresh. Oke, apa yang akan terjadi di sini tidak ada ya tag body-nya. Saya klik kanan, saya inspect. Nah, untuk tampilan awal ya, itu tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Sama seperti menampilkan dengan body atau tanpa. Ketika saya inspect sini, nah secara langsung dari web browsernya itu akan menambahkan elemen body untuk menyimpan bagian heading dan juga paragraf yang ada di sini. Jadi kita dapat simpulkan bahwa yang pertama itu jika saya membuka file HTML ini tanpa server, itu akan memunculkan ya layaknya menggunakan server seperti biasa, tapi alamat dari filenya ini menuju ke file saya tempat menyimpan. Sini dapat memunculkan heading dan juga paragraf. Oke, kemudian barusan saya menghapus elemen body. Setelah saya inspect, itu saya lihat di sini di bagian elemen ini dari browsernya sendiri itu langsung memunculkannya, langsung memunculkan body-nya, jadi kayak langsung dibungkus oleh elemen body begitu. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Ini saya kembalikan dulu elemen body-nya. Nah, di soal kedua ini menjalankan kode ini. Nah, apakah ada perbedaan? Oke. Nah, di sini ada tambahannya. Bagian style ini kita tambah dulu terlebih dahulu. Di dalam head tentunya. Oke. Nah, ini sebelum tampilan sebelumnya ya. Ini tampilan sebelumnya. Setelah saya refresh, boom. Inilah tampilan setelah menaruh beberapa elemen CSS. Oke, jadi perbedaannya. Sebelum saya menaruh itu, bentuk tampilannya itu biasa. Mulai dari headingnya itu tidak ada warnanya, color. Terus teksnya itu berada di pinggir, bisa dibilang default ya. Terus yang kedua itu di bagian paragrafnya. Tadi kan menggunakan fontnya itu masih font default. Nah, tapi ini sudah berganti ke Times New Roman dan font size-nya itu ada 40 pixel. Ukurannya 40. Itulah perbedaannya. Jadi ini akan berubah ketika saya menaruh ini CSS untuk memperindah ya bisa dibilang. Oke. Termasuk cara apakah penulisan CSS? Oke, CSS ini termasuk ke dalam embedded style sheet. Kenapa embedded? Karena menggunakan style, elemen style.
Jadi ada 3 ya di CSS itu. Yang pertama secara langsung, yang kedua itu embedded seperti ini, menggunakan style di dalam elemen head, dan yang terakhir itu ada ini, link atau eksternal. Nah, permintaan yang ketiga, kita diminta untuk mengubah CSS ini ke dalam tipe link atau external style sheet. Oke, bentuk pertamanya di sini ada embedded. Kita ubah ke tipe link atau eksternal. Nah, dari namanya saja sudah eksternal, otomatis kita akan mengambil dari luar dan menyertakan link. Nah, teman-teman dapat membuat folder baru atau file baru. Folder di sini saya membuat folder dengan nama stylus. Di dalam folder ini saya buat file dengan nama style.css. Jadi di sini agar kita dapat menggunakan tipe link eksternal ini, kita membuat file luar, file CSS-nya sendiri gitu. Nah, setelah saya membuatnya, ini kita dapat copy, kita salin di sini, rapikan sedikit, save. Sini dapat kita hapus sama style. Nah, coba saya refresh ya. Nah, kok tidak bisa? Nah, gini. Biar bisa, kita sertakan link di sini, elemen link. Nah, yang dimana nanti hrefnya ini atau kode URL-nya ini menuju ke sini, filenya, file penyimpanan itu. Oke, kita tekan styles. Nah, itu. Ini bentuk awalnya tadi sebelum ditaruhkan link. Ketika sudah, boom, sudah ada ya di sini. Nah, ini bentuk dari tipe link eksternal. Jadi kita pertama membuat file sendiri untuk CSS, terus kita buat di HTML ini kita taruhkan sebuah elemen link yang mengarah ke sini, file CSS. Oke, kita hapus. Lanjut ke soal nomor 3. Saya kontrol aja. Oke, di soal nomor 3 ini kita diminta untuk menjalankan kode ini, dan kita melihat apa yang terjadi dan apa fungsi dari baris ke-10. Oke. Belum itu kita rapikan. Oke, kita jalankan saja menggunakan live server. Nah, kita dapat lihat di sini ada di sini memunculkan operasi JS tentunya dari heading pertama. Selanjutnya di sini dari baris ke-10 ini memunculkan hasil dari operasi Y plus X. Nah, ini yang akan muncul. Nah, apakah fungsi dari baris ke-10? Nah, fungsi dari baris ke-10 sendiri adalah untuk memunculkan di sini apa yang ingin kita munculkan itu. Kan karena di sini dia ingin kita menggunakan get element by ID, otomatis ini akan menuju ke ID, yang dimana demo ini adalah ID dari sini elemen paragraf. Jadi ini akan memanggil elemen paragraf sini, ID dari elemen paragraf yaitu demo, dan akan memunculkan variabel ya dari Z ini. Z ini kan hasil dari X plus Y. Nah, ini fungsinya ini untuk memunculkan yang ini by ID. Nah, jika saya ganti X, terus saya save, nah akan berganti ini 5. Itu ini memunculkan by ID. Jadi ini akan merujuk ke ID demo. ID demo ini diambil dari elemen paragraf. Oke, lanjut ke soal keempat. Kita diminta untuk menjalankan server ini. Pertama itu menjalankan kode ini di server. Yang kedua tanpa menggunakan server, dan kita mengamati apa perbedaannya. Dan terakhir menyimpulkan bagaimana prinsip dari JavaScript sendiri. Oke, saya Ctrl A saja di sini. Sorry. Hapus. Di sini saya salin kodenya. Pindah ke sini. Oke, ada beberapa error, tapi bentar ya.
Kita akan fix errornya. Oke, kita atur saja terlebih dahulu. Kita rapikan ya. Oke. Nah, di sini ada error ya. Ini kita ganti dari garis satu atas lurus. Begitu juga yang lain. Oke, sudah. Nah, untuk yang pertama saya menjalankan menggunakan lab server dari VS Code sendiri. Nah, yang kedua saya jalankan dari foldernya itu tanpa server. Oke, dari segi tampilannya di sini dari hasil dari lab servernya di sini melakukan perhitungan derajat Celcius ke Fahrenheit. Untuk alamatnya sendiri sini jadi 127. Nah, jika saya tidak menggunakan server, itu sama saja adalah bentuk tampilannya sama saja. Namun yang berbeda mungkin di sini ya, di bagian alamat filenya. Sini menuju ke file yang saya buka dari sini, folder, tapi dari sini langsung dari VS Code-nya. Jadi tidak ada title-nya khusus. Nah, itu perbedaannya ya. Jika pertama ini alamatnya ya, title-nya juga tidak ada. Selanjutnya ini ada title dan alamatnya yang ada di sini. Secara tampilan sama, cuman perbedaannya mungkin bagian sini. Nah, bagaimana prinsip kerja? Oke. Karena kita dapat melihat dua file ini, kita dapat mengetahui ya prinsip file kerja dari JavaScript sendiri itulah client side. Jadi, inilah bahasa pemrograman yang tanpa kita menggunakan server pun kita dapat memunculkannya di browser dengan hasil yang sama. Dapat dilihat jika menggunakan server hasilnya sama dengan tanpa menggunakan server. Itu. Terus selanjutnya elemen-elemen HTML ini dapat dimanipulasi dengan mudah menggunakan file JavaScript. Oke, itu kesimpulannya. Prinsip kerjanya dari JavaScript ini itu akan seperti client side itu akan memunculkan filenya tanpa menggunakan server, atau menggunakan server itu bisa saja gitu. Oke, soal yang terakhir sini diminta untuk membuat halaman HTML untuk mengkonversi nilai angka jadi nilai huruf. Oke, langsung saja kita ketikkan HTML. Untuk bagian title-nya kita menggunakan ini, konversi nilai angka jadi nilai huruf. Ctrl+C. Selanjutnya di bagian body jangan lupa kita taruhkan script. Oke, kita mulai dari memasukkan sebuah, saya menggunakan label ya. Tapi sebelumnya H3 dulu. H3 ini judul ya untuk konversi nilai angka menjadi nilai huruf. Oke. Sini saya taruh saja nilainya. Nilai, oke. Terus ini masukkan angka 0 sampai 100. Karena karena dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 100, maka kita 0 sampai 100.
Setelah itu, karena kita menggunakan ingin memasukkan angka, otomatis kita menggunakan inputnya saya menggunakan number saja ya, menggunakan number, ID, nilai. Selanjutnya kita tambahkan juga nilai minimum yang kita bisa masukkan 0 tentunya, karena dimulai dari 0, maksimalnya ada 100. Setelah itu otomatis kita membutuhkan sebuah button untuk menekannya. Kita masukkan saja agar tersambung, klik. Ini saya buat namanya perhitungan saja. Jangan lupa tutup kurung yang akan kita gunakan karena ini akan kita sambungkan ke fungsinya nanti. Oke, sudah. Coba kita lihat. Ini masih belum ya, ini masih awal. Oke, sudah ada. Oh ya, ini namanya belum ya. Nama kita konversi saja. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya kita buat sebuah function. Oh, belum ya. Jangan lupa untuk menaruhkan hasil. Ini untuk memunculkan hasilnya nanti ya. Ini kita buatkan sebuah function. Function dengan nama perhitungan. Nah, kita deklarasi dulu menggunakan let. Let ini salah satu yang dapat kita gunakan ya untuk deklarasi di JavaScript, karena ini kita dapat mengubah nilainya ya. Dan juga let ini berlaku di dalam sebuah kurung kurawal. Jadi menurut saya ini cocok. Untuk yang pertama, oke, angka saja. Nilai saja. Nilai sama dengan kita menggunakan integer saja. Kurung, tambahkan dokumen dot, karena kita mengambil dari ID, get by ID. Selanjutnya jangan lupa kita tambahkan nilai dot value titik 2. Oke, kemudian deklarasi untuk bagian hasil. Ini tidak perlu sama dengan Oke, setelah itu kita menambahkan suatu perintah if jika pertama jika nilai lebih besar atau sama dengan, karena yang A ini dulu dari 81, otomatis 81, dan nilai lebih kecil sama dengan 100. Jangan lupa kurung. Maka huruf yang akan dimunculkan adalah A. Ini bukan hasil ya, sorry.
huruf seharusnya. Iya, benar. Nah, selanjutnya kita taruh else jika tidak. Kita buat yang kedua ya. Kondisi yang kedua. Jika nilainya tidak dari atau di bawah 81 gitu. Nah, nilai yang kedua itu ada 71 ke 80. Ini maka nilai yang bakal didapat itu AB. Oke, selanjutnya jika tidak juga kita buat sama seperti ini ya. Else if 66 sampai 70. Maka nilainya B. Oke. Kita salin lagi. Sini kita taruh BC. Nilainya 61 ke 65. Copy lagi. Setelah BC ada C. C itu 56 ke 60. 60, 70, 65, 60. Terus ada D juga. Untuk nilai D ya. Nilai D itu dari 41 ke 55. Oke, yang terakhir itu ada yaitu nilai E. Ini 0 sampai 40. Nah, kondisi yang terakhir jika semuanya jika keluar dari kondisi ini, itu maka akan memunculkan output yaitu tidak valid ya. Oke, setelah itu kita taruh ini untuk memanggilnya, memunculkannya get by ID. Ini hasil, karena dalam bentuk string kita bisa pakai inner text, bisa sama dengan ini nanti yang bakal keluar hasil huruf titik 2 titik 2 ditambah dengan hurufnya. Oke. Nah, sudah. Coba kita coba. Oke. Versi nilai. Saya pengen 2. Alhamdulillah bisa. Ini fungsi dari ya. Inputan kalau teks itu kan tidak ada ginanya. Ini number ya. Nah, dan nilai minimalnya 0 dan bakal maksimal 100. Tuh, sudah tidak bisa lagi. Terus mentok. Jadi ketika saya 100, di bawah tadi kan mulainya 80 tuh AB. AB 80. Lagi 66 B. 61 BC. 56 C. D. Terakhir itu ada E. Nah, jika ini kosong, konversi, tidak valid, maka yang akan keluar ini. Itulah. Jika teman-teman ingin memperbaikinya, memperbagusnya, menambahkan CSS, tipe, style, langsung saja H1. Kita pakai body saja ya.
body alike, text alike, center. Nah, bakal ke tengah. Itulah. Oke, teman-teman ingin memperbaikinya biar lebih bagus. Itu juga dengan button contohnya. Button kita tambah apa ya kalau button? Padding kali ya. Padding 5 page. Oke. Begitu juga dengan inputan. Kita pakai padding 5 px. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Konversi hasil huruf E. Oke, bentuk sederhananya seperti itu. Oke, kita sudah selesai membuat halaman untuk mengkonversi nilai angka menjadi nilai huruf. Oke, sudah. Dan kita hapus terlebih dahulu. Hapus. Nah, yang terakhir itu ada soal nomor 6. Aduh. Ini lupa ditutup. Oke, soal nomor 6 itu buat halaman untuk menampilkan aplikasi kalkulator sederhana. Oke. Mari kita buat. Mulai dari HTML. Di sini untuk title-nya saya ganti. Oke, selanjutnya di bagian bodinya jangan lupa kita taruhkan script menyimpan. Oke, selanjutnya sini saya buat seperti tadi. Ini sebagai judul, kita pakai H3 biar tidak terlalu besar. Setelah itu apa yang kita butuhkan lagi? Bilangan 1, bilangan 2 merupakan text box. Oke. Otomatis kita pakai inputan berupa teks, boleh. ID-nya yang pertama, karena ada 2 jadi yang pertama bilangan pertama kita taruh placeholder ya. Buat teman-teman yang belum tahu, placeholder itu berfungsi untuk melihatkan suatu contoh gitu di sebuah kayak kotak gitulah. Ada contohnya biasa kan kalau kita menemukan sebuah inputan gitu, kita mau input apa, email dan sebagainya, ada biasanya di dalam kotaknya itu ada kayak tulisan abu-abu. Itu cuma sebagai contoh aja apa yang akan kita masukkan di sana gitu. Ini karena sama, ini saya salin saja, tapi ini kita ganti 2. Placeholdernya saya pakai bilangan 2 juga. Nah, setelah itu kita membutuhkan ini tombol plus minus kali bagi. Otomatis kita memakai ya button. Di dalam button ini kita tambahkan unclick juga. Jadi ketika kita tekan nanti akan bisa keluar hasilnya. Kita tambah di sini hitung saja, kita pakai hitung biar lebih mudah. Nah, jangan lupa memasukkan ini ya, elemen plusnya, dan di bagian sininya juga biar kelihatan nanti itu elemen apa sih itu. Oke, ini sebanyak 4 karena ada 4. Oke, ini ada kurang, ini kurang buat ya, kurang kali ini bagi sini juga kita ganti kurang. Kalau kalinya saya pakai X ya biar kelihatan kalau itu kali, biar lebih jelas ini. Setelah itu kita butuh lagi, nah kita butuh suatu inputan untuk menampilkannya nanti ya. Saya pakai inputan saja, teks ID berisi hasil, terus kita tambahkan yang kita butuhkan placeholder juga.
biar lebih mudah nanti hasilnya saja gitu ya, biar tidak sama dengan ID-nya. Dan kita membutuhkan ini dia, saya lupa namanya, read only. Jadi hasilnya itu tidak bisa diatur-atur ya, jadi kayak sudah langsung terbaca gitu. Nah ini tuh hasilnya tidak bisa diatur-atur walaupun ini sebuah inputan, kecuali ini masih bisa, nah namun ini tidak bisa. Nah kita perbaiki terlebih dahulu ya, tambahkan elemen BR. Oke, sudah. Setelah itu di bagian script, sama seperti sebelumnya, kita membuat suatu function yang bernama hitung. Kita parameternya taruh saja operator. Oke, sudah. Selanjutnya kita deklarasi dulu menggunakan let. Deklarasi untuk bilangan pertama. Bilangan pertama sama dengan, kita pakai float aja ya, karena ini kalkulator gitu. Kita pakai float, berarti first float dokumen dot, karena kita pakai ID, get by ID, jangan lupa masukkan build1 dot value, sama seperti ini kita deklarasi 3 ya, untuk bilangan pertama, bilangan kedua, sama hasil. Oke, selanjutnya deklarasi bagian hasil. Oke. Nah, jika sudah, kita buat suatu kondisi menggunakan isNaN. Jadi isNaN ini adalah suatu fungsi agar sebelum diproses gitu, kita dari program itu tahu kayak, oh ini angka, oh ini boleh gitu. Kayak ini untuk menseleksi gitu, kalau yang kita masukkan itu adalah nilai dari nomor atau number, angka. Jadi kita tidak bisa masukkan, kita masukkan huruf dan sebagainya itu yang selain nilai dari angka atau selain angka gitu, maka akan munculkan suatu kondisi itu. Oke, sebenarnya bilangan 1 dengan lagi ini tambah bilangan kedua. Oke, kita ke kurung. Nah, di sini kita buat ya kondisi ketika kita tidak memasukkan sesuai. Ini biar mempermudah aja sini kondisi ini. Hasil masukkan, oke, masukkan angka. Nice. Contohnya gini ya. Saya masuk ini. Oh, bentar ya. Oh ya, belum ada perhitungannya. Teman-teman dapat melihatnya. Aduh. Oke, setelah itu jika tidak, else lagi, else. Nah, disinilah kita menggunakan switch ya, agar kita dapat memilih kondisi switch. Kita masukkan operator, otomatis di dalam switch itu ada case.
Oke, untuk yang pertama itu ada tambah, kondisi tambah. Oke, selanjutnya hasilnya otomatis bilangan 1 ditambah bilangan kedua. Oke, sorry. Nah, ini kita salin saja. Sini Oke, karena sudah ada tambah, ini kurang, ini kali, ini bagi. Lambangnya di sini juga operatornya kita ganti kurang kali. Nah, khusus untuk bagi, karena dalam JavaScript jika kita membagi 0 itu maka hasilnya tak terhingga, jadi kita taruhkan kondisi jika bilangan B sama dengan 0 ke bilangan 1 bagi bilangan kedua, maka akan memunculkan kondisi ini hanya untuk sebagai perintah, tidak dapat bagi dengan begini ya. Oke, ini kondisi ini agar bilangan B ini tidak dengan 0 gitu, tidak angka 0 gitu yang kita masukkan, karena kalau kita membagi dengan 0 itu hasilnya infinity. Makanya saya menaruhkan ini, dan kondisinya ketika naruh 0 itu bakal ada, jika true maka bisa ini akan jalan dan bisa membagi. Jika ada yang 0 atau false tuh maka ini akan keluar kondisi tidak dapat membagi dengan 0. Oke, sebelum ya saya lupa, saya naruh break juga ini. Jangan lupa untuk menaruh break ini agar ketika sudah memproses yang satu itu selesai dan bisa melanjut ke setelahnya. Tuh. Dia sama seperti di bahasa pemrograman yang lain. Break. Break. Oke. Kondisi terakhir itu adalah default. Ini jika di luar dari pilihan itu ya. Maka hasilnya, hasil sama dengan kita taruh kondisi tidak valid. Oke. Selanjutnya untuk memunculkannya kita dapat taruh dokumen .get by id. Oke, hasil selanjutnya value untuk nilai value hasil. Oke, sudah. Coba kita coba ya. Saya ingin menaruh 2 kecil ada 3 kali 6. Akhirnya bisa. Min 1, 5 bagi, ini bentuknya. Karena kita menggunakan float ya. Nah, tadi ada kondisi yang saya taruh. Nah, ini. Masukkan angka. Coba saya SS ini ya. Nah, masuk keluar kondisi ini. Masukkan angka. Karena ini akan menseleksinya. Jadi, sebelum dijalankan oleh program, ini akan jalan untuk menseleksi apakah
ini termasuk angka atau tidak gitu. Terus ini angka tidak valid juga seperti gitu, 0. Coba kita 0 ya. Nah, tidak dapat membagi dengan 0. Nah, sama juga seperti ini kondisinya. Oke, saya coba lagi yang lain. 20 kita kurangin. Yang kedua ini belum. Kurang 3, 17 kali 60 tambah 23 bagi 0,67. Kalkulator sederhana dari JavaScript. Oke, saya ingin memperbagusnya dikit. Kita masuk ke elemen head, tambah saja style, perbaiki dikit saja. Untuk body, Oke, sudah di tengah semua. Selanjutnya saya ingin memperbaiki bagian inputan. Paddingnya berapa enaknya? 10 coba. Boleh. Margin pakai pakai 5 aja. Oh ya, untuk ukurannya karena ini terlalu panjang, pakai 100% saja. Oh sorry, 100 px maksudnya. Nah, selanjutnya kita bisa perbaiki bagian batang. Ya, saya masukkan padding. Oke, sudah. Marginnya kita dapat menggunakan kurangin saja biar tidak terlalu lebar. Nah, itu tinggal satu ya, H3 biar lebih bagus. Font family pakai apa ya? Varial. Oke. Nah, inilah bentuk dari kalkulator sederhana. Ini yang abu-abu ini bisa dibilang ini placeholder ya. 23 kali 60 kurangi 17 tambah 23. Oke. Kita sudah berhasil membuatnya. Oke, sudah. Tadi nomor 1 udah, 2, 3, 4, 5 konversi, 6 juga menampilkan program kalkulator sederhana. Oke, sekian dari saya. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.